Dalam ketenangan yang menegangkan itu, hanya satu suara yang menghancurkan kesunyian. Suara dari prajurit yang paling tidak terduga. Ia merupakan seorang pemimpin pasukan Romawi. Sosok yang tenang, terampil dalam kekerasan, dan sudah akrab dengan pemandangan kematian. Ia telah menyaksikan ratusan hukuman mati, melihat banyak orang tewas dalam penderitaan dan putus asa. Bagi dia, salib hanya alat, dan setiap terpidana merupakan korban yang layak. Saat kegelapan meliputi Golgota di siang hari, dan tirai bait Allah yang terobek jadi dua, seolah alam semesta turut merasakan sebuah kesedihan yang mendalam. Goncangan gempa dirasakan, dan rasa takut menyelimuti hati setiap orang yang ada. Kepala pasukan itu, yang sebelumnya percaya diri dan tak tergoyahkan, tiba-tiba mengalami sensasi yang aneh. Ada suatu kekuatan yang melebihi kekuatan Romawi, sebuah kuasa yang tak dapat dijelaskan oleh akal sehat. Pandangannya mengarah pada Yesus yang disalibkan. Napas terakhirnya telah dihembuskannya dengan teriakan kemenangan. Pada saat itu, di tengah kehancuran dan ketakutan yang mengintimidasi, terjadilah sesuatu yang mengejutkan dalam diri sang perwira ini. Sebagai pemimpin pasukan yang besar, hatinya yang tegar mencair, matanya yang sering menyaksikan darah dan kematian tanpa rasa, kini menyaksikan kebenaran tidak dapat disanggah lagi. Seorang penindas, sosok yang melambangkan kekuasaan dunia, berdiri di depan salib itu memandang bayangan tubuh yang tak bernyawa itu. Dengan suara yang mungkin bergetar, namun penuh keyakinan. Dia berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. 3, 2, 1. Salam saudaraku, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Dalam tayangan ini kita akan membahas tentang pengakuan kepala prajurit yang telah menyaksikan proses kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tayangan ini akan saya bagi dalam dua tayangan, dan ini adalah tayangan yang pertama. Saudaraku, Tuhan Yesus dipaku di kayu salib pada jam 9 pagi dan mengalami kematian pada jam 3 sore. Itu tidak biasa bagi seorang yang disalibkan pada zaman itu untuk mati dalam waktu yang sangat singkat. Namun seharusnya tidak mengejutkan kita. Lagi pula, tidak seperti kebanyakan mereka yang disalibkan. Yesus hampir dipukuli sampai mati pada hari sebelumnya. Sebelum dia disalibkan, Pilatus berharap untuk meyakinkan orang banyak agar tidak harus menyalibkan dia dengan memberikan hukuman cambuk yang berat kepadanya. Bagaimanapun, cambuk bukanlah hukuman yang ringan. Orang-orang Romawi pertama kali menelanjangi korban dan mengikat tangannya ke sebuah pos di atas kepalanya. Cambuk terbuat dari beberapa potongan kulit dengan potongan tulang dan timah yang ditanam di bagian ujungnya. Dua pria akan berdiri di setiap sisi korban, biasanya melakukan cambukan. Ketika Tuhan Yesus mati, beberapa hal terjadi. Selama 3 jam, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Di dalam Matius pasal 27 ayat 45. Beberapa saat setelah Kristus mati, ada gempa bumi luar biasa yang merobek tabir besar di bait suci. Terbelah dua bagian dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Matius pasal 27 ayat yang ke-51. Gempa bumi dan kegelapan pasti membuat kesan yang luar biasa bagi mereka yang pada saat itu menyaksikan. Karena Matius berkata, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut
Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Matius pasal 27 ayat 54. Jadi perwira dan orang-orangnya telah mendengar para imam, kepala, dan penjahat Yahudi yang berulang kali mengatakan, ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Matius pasal 27 ayat 43. Kepala pasukan dan anak buahnya telah sepanjang hari memikirkan hal-hal yang telah dia dengar dan mendiskusikan apa yang dimaksud orang-orang Yahudi dengan anak Allah yang disematkan pada pribadi Yesus. Faktanya berada di Yerusalem sepanjang minggu sebelumnya mereka tidak diragukan lagi mendengar istilah anak Allah yang telah dibicarakan. Berulang kali setidaknya selama beberapa hari ada hal lain tentang cara Yesus mati dan yang begitu sangat meyakinkan kepala pasukan ini bahwa musuh-musuhnya salah, bahwa dia benar-benar adalah anak Allah. Dengarkan dengan seksama yang ditulis di dalam Markus pasal 17 ayat 37 dan ayat yang ke-39. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Markus pasal 15 ayat 39. Yesus berseru dengan suara nyaring, tepat sebelum dia mati. Waktu perwira itu melihat matinya demikian, berseru dengan suara nyaring, ia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Mengapa suara nyaring Yesus menyebabkan kepala pasukan itu berkata dan memiliki sebuah keyakinan bahwa Yesus adalah anak Allah? Nyaring Yesus bukanlah suara seruan biasa karena korban penyaliban. Biasanya tidak memiliki kekuatan lagi bagi mereka yang mengalami sebuah hukuman salib, terutama ketika hampir mati. Tetapi kematian Tuhan Yesus bukanlah kematian biasa, dan juga seruannya bukanlah yang terakhir dari orang yang sedang sekarat. Ia adalah seruan kemenangan. Kepala pasukan telah melihat semuanya. Pada awal penyaliban dia adalah orang yang tidak percaya, tetapi dia mendengar Yesus berdoa untuknya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34, dia melihat kegelapan jatuh menyelimuti bumi. Dia menyaksikan gempa bumi. Dia sangat takut. Dan kemudian dia melihat Yesus mati seperti dia belum pernah melihat orang-orang lain yang disalibkan sebelumnya. Semua yang lain menjadi sangat lemah, sehingga mereka tidak bisa bernapas dan mati dalam keheningan. Tetapi mari kita perhatikan apa yang terjadi pada diri Yesus. Berseru dengan suara nyaring. Dari manakah dia mendapatkan sebuah energi untuk melakukan seruan nyaring ini? Kepala pasukan ini telah memimpin banyak penyaliban, tetapi tidak ada orang lain yang mati dengan teriakan kemenangan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kepala pasukan ini diinsapkan, musuh-musuh Kristus telah salah, dia sendiri salah. Sambil memandang tubuh Yesus yang mati di kayu salib, dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Apakah kepala pasukan ini telah bertobat? Saya berpikir demikian, dan itulah sebabnya mengapa dia pernah menjadi orang yang tidak percaya, tetapi sekarang dia berkata, sesungguhnya orang ini adalah anak Allah. Tentu ini sama bagusnya dengan pengakuan Petrus. Yesus bertanya kepada Petrus, katamu siapakah aku ini? Dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-15. Lalu Petrus menjawab, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Pernyataan ini menegaskan bahwa Yesus sesungguhnya adalah anak Allah, sesuai dengan klaimnya dan yang disaksikan oleh para pengikutnya. Ini adalah verifikasi dari luar kalangan pengikut-pengikutnya, bahkan dari pihak yang seharusnya melawannya. Bagi orang yang percaya,
Hal ini memperkuat dasar iman tentang keilahian Kristus. Kita tidak mengikuti seorang nabi yang biasa, seorang pengajar moral, atau seorang pelawan sosial, melainkan yang kita ikuti dan yang kita yakini adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ini menegaskan bahwa salib bukan sekedar akhir yang menyedihkan, melainkan puncak dari rencana keselamatan Tuhan yang begitu agung. Saudaraku, dalam tayangan yang pertama ini, di mana kita mempelajari bahwa Allah pasukan telah mengalami transformasi dalam kehidupannya. Dia yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, orang yang benar, saat ketika melihat dan menyaksikan seruan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia mulai berbalik dan mengalami sebuah perubahan yang drastis dalam kehidupannya. Dan dia menjadi percaya bahwa Kristus adalah anak Allah yang hidup. Puji nama Tuhan, dalam tayangan yang pertama ini adalah merupakan tayangan pengungkapan pengakuan kepala perwira yang terlibat dalam penyaliban Kristus. Saksikan dalam tayangan berikutnya. Tuhan memberkati.